Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amala Ratri Nugraheni dengan NPM 23170510007 dari kelas A. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kuis 2 Artificial Intelligence yang sudah saya buat sebelumnya. Untuk instruksinya itu buat sistem pakar dengan metode forward chaining atau backward chaining. Untuk saya sendiri itu membuat metode forward chaining. Instruksinya membuat kasus sistem pakar dengan topik yang bebas. Di sini saya menggunakan topik kesehatan, lalu ada komponen sistem pakar, minimal 5 fakta awal atau knowledge base. Di sini saya menggunakan 10 fakta, lalu ada minimal 6 aturan if then, saya menggunakan 10 aturan juga. Lalu ada isi dari videonya itu ada kasus dan fakta awal, lalu aturan yang digunakan. Untuk penjelasan langkah demi langkah dari proses chaining sampai mendapatkan kesimpulan, lalu yang terakhir ada penutup kata kesimpulan. Langsung saja eh, ke penjelasan yang sudah saya buat. Di sini saya akan menggunakan kasus diagnosis penyakit umum berdasarkan gejala dengan menggunakan metode forward chaining. Lalu untuk pengertian dari forward chaining itu sendiri merupakan metode penalaran dalam sistem pakar yang berangkat dari fakta-fakta awal untuk mencapai suatu kesimpulan melalui aturan-aturan if then. Untuk forward chaining ini cocok untuk diagnosis atau identifikasi masalah. Disebut juga data driven inference. Untuk prosesnya itu ada fakta, dilanjutkan dengan rule cocok, lalu tambah fakta baru, lalu diulangi sampai kesimpulan tercapai. Lalu pengertian dari sistem pakar itu sendiri adalah sebuah aplikasi komputer yang meniru kemampuan seorang ahli dalam suatu bidang tertentu. Dalam hal ini, sistem pakar dirancang untuk membantu mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala yang diberikan oleh pasien. Dengan menggunakan metode forward chaining, sistem pakar ini mampu membuat keputusan diagnostik dengan menghubungkan fakta-fakta yang ada ke dalam serangkaian aturan yang ada di dalam knowledge base atau basis pengetahuan. Lalu ada deskripsi sistem pakar yang akan saya jelaskan nanti. Sistem pakar ini dirancang untuk membantu mendiagnosis penyakit ringan berdasarkan gejala-gejala yang dilaporkan oleh pasien. Sistem akan menelusuri pengetahuan atau aturan yang dimilikinya dari fakta-fakta gejala yang diberikan. Kemudian menarik kesimpulan berupa kemungkinan penyakit dan rekomendasi tindakan. Lalu selanjutnya ada komponen dari sistem pakar. Untuk komponennya itu sendiri ada knowledge base, yaitu F1 pasien merasakan demam, F2 pasien memiliki batuk kering, F3 pasien merasakan nyeri tenggorokan, F4 pasien merasa lemas, F5 pasien memiliki sesak napas, F6 pasien mengalami pilek, F7 pasien berusia di atas 60 tahun, F8 pasien memiliki riwayat penyakit jantung, F9 pasien memiliki riwayat diabetes, F10 pasien mengalami sakit kepala. Selanjutnya ada aturan if then. Yang pertama ada if pasien memiliki demam and batuk kering, then penyakit kemungkinan adalah flu. Lalu if pasien memiliki demam and batuk kering and sesak napas, then penyakit kemungkinan adalah COVID-19. If pasien merasakan nyeri tenggorokan and demam and batuk kering, then penyakit kemungkinan adalah radang tenggorokan. If pasien merasa lemas and batuk kering and demam, dan penyakit kemungkinan adalah influenza. If pasien memiliki riwayat diabetes and demam and batuk kering, then penyakit kemungkinan adalah pneumonia. Lalu ada if pasien merasa lemas and sesak napas and riwayat penyakit jantung, dan penyakit kemungkinan adalah gagal jantung. If pasien berusia lebih dari 60 tahun and memiliki sesak napas dan penyakit kemungkinan adalah pneumonia.
If pasien merasa lemas and pilek and sakit kepala, then penyakit kemungkinan adalah sinusitis. If pasien memiliki riwayat diabetes and demam and sakit kepala, dan penyakit kemungkinan adalah meningitis. If pasien memiliki batuk kering and demam and pilek, dan penyakit kemungkinan adalah flu biasa. Lalu ada langkah yang pertama, itu mengidentifikasi fakta. Pada langkah ini, sistem akan menerima input gejala dari pasien seperti demam, batuk kering, dan nyeri tenggorokan. Lalu langkah yang kedua itu memeriksa aturan yang relevan. Sistem akan memeriksa aturan-aturan yang relevan berdasarkan fakta yang ada. Aturan yang pertama, if pasien memiliki demam and batuk kering, dan penyakit kemungkinan adalah flu. Aturan yang kedua, if pasien memiliki demam and batuk kering, and sesak napas, dan penyakit kemungkinan adalah COVID-19. Aturan yang ketiga, if pasien merasakan nyeri tenggorokan, and demam, and batuk kering, dan penyakit kemungkinan adalah radang tenggorokan. Lalu langkah ketiga itu menentukan penyakit berdasarkan aturan. Berdasarkan aturan yang relevan sebelumnya, sistem dapat mengidentifikasi beberapa kemungkinan penyakit yang sudah dicocok logikan gitu. Yang pertama itu flu, lalu COVID-19, yang ketiga ada radang tenggorokan. Ini dia mengidentifikasinya itu berdasarkan gejala-gejala yang kayak hampir sama, hampir mirip-mirip gitu. Lalu langkah yang keempat itu penyempurnaan diagnosis. Langkah ini tuh seperti langkah terakhir untuk menyempurnakan dari langkah-langkah sebelumnya. Untuk langkah-langkah sebelumnya itu merupakan hanya hipotesis awal saja. Nah, yang langkah keempat ini dia menyempurnakan dari diagnosis yang sebelumnya. Setelah memeriksa aturan lebih lanjut, misalnya dengan gejala tambahan seperti sesak napas, sistem dapat menyempurnakan diagnosa. Jika pasien memiliki sesak napas bersama demam dan batuk kering, maka kemungkinan penyakit adalah COVID-19. Untuk langkah kelima itu ada kesimpulan. Berdasarkan gejala yang ditemukan, yaitu demam, batuk kering, dan sesak napas, sesuai dengan diagnosis sebelum-sebelumnya, itu kan ada 3, yaitu demam, batuk kering, dan sesak napas. Lalu sistem pakar itu menyimpulkan bahwa penyakit yang mungkin diderita oleh pasien adalah COVID-19. Lalu untuk kesimpulan dari keseluruhan penjelasan yang sudah saya jelaskan, yaitu sistem pakar ini berhasil membantu mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala dengan menggunakan metode forward chaining. Metode ini tuh menghubungkan fakta-fakta awal dengan aturan yang relevan untuk mencapai kesimpulan yang tepat. Eh, untuk si kesimpulan yang kedua ini menghubungkan fakta-fakta awal dan aturan yang relevan tuh maksudnya yang pertama kan baru kayak fakta dari pasien-pasiennya gitu, kayak apa yang dideritanya gitu. Lalu untuk aturan yang relevan ini tuh dia kayak diagnosis menggunakan bukti-bukti gitu. Jadi dia menggunakan aturan yang relevan untuk mencapai kesimpulan. Lalu sistem ini itu juga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam proses diagnosa medis, meskipun tetap diperlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh tenaga medis profesional. Jadi sistem pakar ini tuh merupakan eh, hasil dari diagnosis penyakit penyakit dari pasiennya gitu. Jadi diambil satu kesimpulan yang paling tepat untuk menggambarkan dari gejala-gejala yang dialami oleh pasiennya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penjelasan atau penulisan dari saya mohon maaf. Dan kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.